wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Anak-anak kelas 2 sudah siap belajar? Kalau sudah, simak terus videonya. Oke, hari ini ya materi yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang tata cara sholat dan bacaannya ya. Namun terlebih dahulu kita berdoa sebelum belajar agar diberi kelancaran dalam menyerap ilmu yang disampaikan. Angkat kedua tangannya, satukan di depan dada, dan yuk kita doa sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak kelas 2 sudah siap belajarnya? Ya, kali ini materi yang akan Ibu sampaikan yaitu tadi udah dibahas sedikit tentang sholat ya, baik itu nama-nama sholat fardu, kemudian waktu sholat fardu, tata cara sholatnya, dan bagaimana bacaannya. Oke, bagaimana penjelasannya? Simak terus videonya. Anak-anak kelas 2 berbicara tentang sholat sudah pasti ada hubungannya dengan rukun Islam. Anak-anak ada yang tahu sholat merupakan rukun Islam yang keberapa? Ya, kalau begitu kita nyanyi dulu sama-sama yuk. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap syahadat, yang kedua sholat fardu, yang ketiga berpuasa 4 dan 5 zakat dan haji. Nah, sekarang sudah tahu kan rukun Islam yang kelima itu diantaranya ada sholat. Sholat itu merupakan rukun Islam yang keberapa? Ayo, keberapa? Iya, betul. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Anak-anak kelas 2 yang sholih dan sholihah, di kelas 1 dulu kalian sudah diajarkan tentang sholat ya. Ayo, siapa yang masih ingat? Apa itu sholat? Ya, Ibu ingatkan lagi. Sholat adalah suatu ibadah yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Betul. Sholat adalah tiang agama. Orang Islam wajib melakukan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Ya, oleh sebab itu sholat merupakan kebutuhan setiap umat Islam. Sholat fardu dalam sehari ada 5 kali ya. Apa aja Bu? Nah, yang pertama, siapa yang masih ingat? Yang pertama adalah sholat subuh. Berapa rakaat? Ya, sholat subuh 2 rakaat. Nah, kapan waktunya? Waktunya adalah dimulai dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Jadi sekitar jam 4.15 pagi ya sampai jam 5.30. Yang kedua, sholat duhur. Sholat duhur berapa rakaat? Ya, betul. Sholat duhur 4 rakaat. Waktunya mulai saat benda menyatu dengan bayangan. Ya, kalau di siang hari sampai dengan benda dan bayangannya itu sama panjang ya, sama panjang. Jadi antara jam 12 siang sampai jam 15:15. Nah, yang ketiga sholat apa Bu? Selanjutnya adalah sholat asar. Berapa rakaat? Iya, betul. Sholat asar sama dengan sholat zuhur jumlahnya 4 rakaat.
Waktunya adalah mulai dari bayangan benda tadi lebih panjang dari bendanya sampai dengan matahari terbenam. Jadi sekitar pukul 15 sampai 17.30. Selanjutnya adalah sholat maghrib. Untuk sholat maghrib ada berapa rakaat? Ya, sholat maghrib ada 3 rakaat. Waktunya mulai dari matahari terbenam sampai hilangnya warna merah di ufuk barat. Waktunya diantaranya adalah jam 17.30 sampai jam 19. Yang kelima, sholat isya. Nah, sholat isya ini terdiri dari 4 rakaat. Waktunya mulainya dari hilangnya warna merah di ufuk barat sampai terbitnya fajar. Jadi dari jam 7 malam sampai jam 4.15. Namun diingat ya anak-anak, jumlah rakaat sholat itu tadi totalnya dalam sehari ada 17 rakaat. Nah, yang perlu diingat lagi adalah waktu sholat itu tidak sama untuk Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Lalu bagaimana Bu? Jadi kalian harus sesuaikan dengan lingkungan tempat kalian berada. Oke? Anak-anak, materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tata cara sholat dan bacaannya. Anak-anak, sholat terdiri dari beberapa gerakan. Nah, dalam setiap gerakannya terdapat bacaan-bacaan tertentu yang harus kita ucapkan. Apa aja gerakan dan bacaannya? Yuk kita pelajari bersama. Yang pertama adalah berdiri tegak bagi yang mampu. Kita lihat gambarnya ya. Jadi berdiri dalam sholat itu hukumnya wajib, tetapi bagi yang mampu, yaitu berdiri menghadap kiblat ya, pandangan mata tertuju pada tempat kepala ketika sujud. Begitu. Niat sholat tergantung pada jenis sholat itu sendiri. Apakah itu sholat wajib atau sholat sunnah, dan tergantung juga dengan waktu sholatnya. Apakah sholat maghrib, isya, subuh, duhur, ataupun asar. Dan tergantung juga kita sebagai imam atau sebagai makmum atau kita sholat sendirian. Lalu bagaimana Bu bacaan niat sholat 5 waktu? Coba kalian perhatikan baik-baik ya. Niat sholat subuh. Usolli fardhos subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Yang kedua, niat sholat duhur. Usolli fardhod duhri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Dan yang ketiga, niat sholat asar. Usolli fardhal asri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Yang keempat, niat sholat maghrib. Usolli fardhal maghribi salasa raka'atim mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Yang kelima, niat sholat
Isya. Usolli fardhal isya'i arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Anak-anak yang soleh dan solehah, gerakan sholat yang kedua yaitu takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Yaitu mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu, ya, tangannya sejajar dengan bahu, kemudian jari-jari tangan sejajar dengan telinga, dan telapak tangan diarahkan ke kiblat sambil membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu ya. Artinya Allah Maha Besar. Selanjutnya, gerakan sholat yang ketiga adalah berdiri bersedekap. Ya, gerakan berdiri bersedekap yaitu meletakkan kedua tangan di atas dada atau di atas pusar. Nah, tangan kanan menutup tangan kiri ketika berdiri sambil membaca doa iftitah dan surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat pendek dalam Al-Quran, tentunya yang sudah kalian hafal. Bagaimana bacaannya? Kita simak terus videonya. Doa iftitah. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, bacaan selanjutnya adalah membaca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan membaca surat-surat pendek atau ayat pendek, ayat Al-Quran yang kalian sudah hafal. Anak-anak, gerakan dan bacaan selanjutnya yaitu nomor 6, takbir dan ruku. Yaitu apa Bu? Takbir dan ruku. Ruku yaitu membungkukkan badan, kemudian tangan kita memegang lutut dan pandangan mata tertuju pada tempat sujud. Ketika ruku, membaca bacaan ruku yaitu Subhana Rabbiyal Alimi wa bihamdi. Itu dibaca 3 kali. Gerakan selanjutnya yaitu iktidal, yaitu bangun dari ruku, berdiri tegak, dan tangan diletakkan di samping. Ketika iktidal, membaca Sami Allahu liman hamidah, gitu ya. Kemudian selanjutnya takbir dan sujud. Apa itu sujud? Ayo udah dibahas di kelas 1. Sujud yaitu menempelkan dahi, kening, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan pangkal jari kaki, ya, kaki kanan, kaki kiri harus menyentuh lantai. Lalu bagaimana bacaannya? Bacaannya adalah, kita lihat, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Nah, dibaca 3 kali, betul. Sampai sini udah paham ya? Anak-anak yang soleh dan solehah, gerakan selanjutnya yaitu takbir dan duduk di antara 2 sujud.
yaitu duduk di atas telapak kaki kiri dan telapak jari kaki kanan masih menyentuh lantai dan telapak tangan kita diletakkan di atas paha. Nah, ketika duduk di antara dua sujud, kita harus membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Gitu ya anak-anak ya. Selanjutnya apa Bu? Gerakan selanjutnya yaitu takbir dan duduk tasyahud awal. Tasyahud awal sama dengan duduk di antara dua sujud. Namun jari telunjuk tangan kanan ditunjukkan ini ya, dan pandangan mata diarahkan ke ujung telunjuk kanan ya. Pada sholat fardu, duduk tasyahud awal terjadi pada sholat duhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, ketika tasyahud awal, kita membaca bacaan At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah anak-anak, gerakan selanjutnya yaitu takbir dan duduk tasyahud akhir. Ya, seperti apa Bu gerakannya? Yaitu seperti duduk tasyahud awal ya, sama bedanya pada tasyahud akhir telapak kaki kiri dimasukkan di bawah kaki kanan ya. Kalau kalian belum jelas bisa dilihat di gambar ya. Kemudian telapak kaki kanannya ditegakkan dan pantat kita diletakkan di lantai atau menyentuh lantai. Nah, ketika tasyahud akhir membaca bacaan yang sama dengan tasyahud awal ditambah dengan bacaan ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Anak-anak, gerakan terakhir yaitu salam ya, yaitu menoleh ke kanan sampai pipi kanan terlihat dari belakang sambil membaca Assalamualaikum warahmatullah, dan menoleh lagi ke kiri sampai pipi kiri terlihat dari belakang kita ya, sambil membaca apa tadi? Assalamualaikum warahmatullah. Begitu ya. Udah jelas sampai sini? Oke. Anak-anak yang solih dan solihah, sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa dipraktikkan di rumah ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.